Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Radby Syufa dengan NIM akhir 003. Saat ini kita akan mempelajari dan mereview kembali bagaimana hasil praktikum berkaitan dengan praktikum RNV robot seperti itu. Nah, mungkin sebagai informasi, RNV robot atau RNV3 gitu kan, ini adalah salah satu robot lengan yang mana robot lengan ini bisa dikendalikan dan dikalibrasi, baik itu dari sisi lengannya ataupun dari sisi relnya, seperti itu. Nah, robot RNV ini sendiri adalah robot yang mana robot ini bisa digunakan di dalam industri otomasi untuk memindahkan barang ataupun menyesuaikan tata letak dari suatu barang yang ada di pabrik seperti itu. Nah, dari robot RNV ini sebenarnya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Seperti biasa kalau kita menggunakan robot otomasi seperti itu adalah berkaitan dengan bagaimana kita mengecek masing-masing input-outputnya dan juga aktuator dari si robot itu sendiri atau alat otomasinya. Lalu yang kedua, kalibrasi. Yang ketiga, kita bisa setting bagaimana robot ini ingin bekerja seperti itu. Dan inovasi-inovasi yang bisa kita lakukan seperti penggunaan QR code dan juga penggunaan dari sisi video untuk mengaktifkan gerak motion dengan tangan seperti itu. Baik, kita akan jelaskan satu persatu bagaimana prinsip kerjanya seperti itu. Oke, di sini teman-teman kita ada yang namanya RAS komponen underscore bot seperti itu. Nah, kebetulan memang di sini kita belum menyambungkan si robot ini karena kita harus mencoba secara langsung seperti itu. Cuman mungkin saya bisa jelaskan apa sih yang bisa kita lakukan di aplikasi ini seperti itu. Nah, di sini kita bisa perlihatkan ada start, stop, rest, dan back seperti itu. Nah, untuk port USB yang kita sambungkan itu seperti biasa driver yang kita gunakan seperti itu. Lalu untuk COM-nya bisa menyesuaikan dari dari port yang kita gunakan di USB-nya seperti itu. Itu bisa dicek nanti di control panel seperti itu. Control panel lalu ke bagian inputan seperti itu. Nah, lalu di sini ada beberapa ada beberapa sumbu atau beberapa part yang bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita seperti itu. Di sini ada sumbu X, sumbu Y, sumbu Z, rel, dan speednya seperti itu. Yang mana sumbu X dan sumbu Y ini adalah dari sisi pergerakan dari si lengan robot itu sendiri seperti itu. Nah, sumbu Z ini adalah dari sisi lengannya, rel ini adalah posisi relnya seperti itu. Nah, kemarin di percobaan untuk angka 0 itu berada di titik paling kiri atau paling 0 seperti itu, dan di rel yang paling maksimal tuh di angka 320 itu sudah mentok di paling kanan seperti itu. Speed kita bisa sesuaikan nantinya kebutuhan speednya seperti apa seperti itu. Nah, di sini juga ada beberapa fungsi ya. Fungsinya itu adalah di alat robot tersebut ada yang namanya vakum. Jadi ketika kita coba untuk mengangkat barang seperti itu, vakum akan bekerja seperti itu. Jadi vakum ini posisinya akan bisa kita setting on off-nya seperti itu. Bagaimana robot ini bekerja seperti itu. Nah, dari sisi vakumnya ini sendiri itu kan, ketika kita setting di Q code-nya seperti itu, kita bisa save vakum, apakah vakum ini dalam kondisi on atau dalam kondisi off seperti itu. Nah, lalu di sini tentu saja karena kita berbicara berkaitan dengan koordinat ya, kita bisa save portnya atau save point-nya seperti itu. Yang mana save point ini
nanti akan menghasilkan sebuah G-code, yang mana G-code ini nantinya akan menjadi dasar kita di mana sih letak dari si robot ini mau ditaruh seperti itu. Yang mana outputannya nanti kita bisa perlihatkan di sini seperti itu. Nah, ini hasil dari praktikum kelompok saya. G-code-nya diletakkan di situ dan hasil praktikumnya akan saya tunjukkan setelah ini seperti itu. Udah tapi itu gak apa-apa itu aja. Scan QR. Harus sudah terdeteksi. Pasti komen Satria. Komen Satria. Dua kali kita ya boy. Ayo loopingnya mungkin 2 kali semua ya gitu. Sebelum turunin 2 angkat geser turunin ngepal angkat 1 geser dah. Oke, dari hasil praktikum ini kita bisa simpulkan bahwa hasil dari dengan robot ini bahwa dari robot ini bisa dikendalikan menggunakan aplikasi lain atau vendor lain seperti penggunaan aplikasi Python seperti itu, yang mana disambungkan dengan CAM, yang mana aplikasi ini bisa diaplikasikan ke beberapa jenis inputan, baik itu menggunakan inputan visual maupun inputan G-code atau tombol seperti itu, yang mana G-code ini sendirilah yang menjadi poin koordinat dari robot yang kita gunakan seperti itu. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.